Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Selamat Paskah untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan membuka kegiatan kita pada hari ini sebagai siswa-siswi SD Santo Markus 1 dengan doa pagi bersama. Oleh karena itu, saya mengajak anak-anak sekalian untuk mengambil sikap doa yang baik dan yang benar. Sikap doa yang baik dan yang benar itu tutup mata, tundukkan kepala, lipat tangannya. Kalau kita sudah bersikap doa dengan baik dan benar, maka kita sudah memaknai salah satu pesan dari Paskah. Oke, anak-anak yang terkasih, sekarang kita ambil sikap doa. Kita awali doa kita dengan tanda kemenangan Kristus, yaitu tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Anak-anak yang terkasih, pada hari Minggu kemarin kita merayakan Pesta Paskah. Paskah itu adalah hari raya Yesus bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati ini, pesannya adalah yang pertama, Tuhan itulah yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa maut atau yang sering kita sebut setan itu bisa dikalahkan oleh Yesus. Jadi untuk kita yang percaya kepada Tuhan, kita jangan takut lagi dengan yang namanya kematian, yang namanya setan atau maut. Karena Yesus sudah menunjukkan bahwa setan, maut itu bisa dikalahkan. Anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita akan tetap mendengarkan Injil tentang kebangkitan Yesus ini. Banyak orang kemudian percaya akan kebangkitan Yesus ini berkat pewartaan para rasul dan juga orang-orang yang percaya kepada Yesus. Salah satu tokoh penting di sini adalah Maria Magdalena. Tetapi sebelum kita melanjutkan ibadat ini, marilah kita hening sejenak untuk menyadari segala kesalahan, segala dosa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita hening sejenak. Marilah berdoa. Allah Bapa di dalam surga yang telah membangkitkan Yesus Putramu, kami mengucap syukur karena Engkau selalu mengembirakan hidup kami dengan rahmat kebangkitan. Semoga melalui kebangkitan Yesus, kami menyadari bahwa betapa besar kuasa-Mu atas kehidupan dan kematian. Bapa yang Maha Baik, kami yakin dan percaya dengan kuasa kebangkitan dan juga dengan kemenangan Yesus atas maut, kami bisa belajar untuk bersyukur kepadamu sebagai sumber kehidupan kami. Sebagai siswa-siswi SD Santo Markus 1, kami akan melakukan kegiatan sepanjang hari ini. Karuniakanlah kami rahmat kemenangan atas maut karena kebangkitan Yesus, sehingga kami dapat menjalankan tugas kami sepanjang hari ini dengan penuh tanggung jawab dan juga bisa menjadi orang-orang yang mampu mewartakan kebangkitan Yesus ke seluruh dunia. Namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin.
Anak-anak yang terkasih, marilah kita mendengarkan bacaan Injil hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai dengan 18. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allah." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi anak-anak saya, siswa-siswi SD Santo Markus 1, dan juga untuk Bapak Ibu guru serta para orang tua sekalian yang pada pagi hari ini mengikuti ibadat pagi bersama dengan kami dari SD Santo Markus 1. Anak-anak yang terkasih, di dalam Injil tadi kita mendengarkan bagaimana pengalaman Maria Magdalena
menyaksikan tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus ini ditandai dengan kubur kosong. Artinya ketika Maria Magdalena datang kepada kuburan Yesus, dia mendapatkan kuburan itu sudah kosong. Artinya sudah tidak ada mayat di dalamnya. Ada dua kemungkinan yang terjadi. Bisa saja mayat Yesus itu diambil orang, atau Yesus itu sudah bangkit sama seperti yang dikatakan oleh Yesus sebelum ia menderita sengsara dan wafat. Maka sebagai manusia yang polos, Maria Magdalena itu mewakili kita gitu. Bahwa ketika kubur itu kosong, itu berarti mayat Yesus itu diambil orang. Dan iman Maria Magdalena itu belum sampai kepada keyakinan bahwa Yesus itu sudah bangkit dari antara orang mati seperti yang dijanjikan. Makanya di sini mungkin terlihat lucu ya, bahwa Maria Magdalena itu bertanya kepada Yesus, mungkinkah Tuhan yang mengambil dia dari kuburnya? Dan kalau Tuhan yang ambil, di mana Tuhan meletakkannya? Ini kan menurut kita, pertanyaannya aneh sekali ya. Kok Maria Magdalena itu malah tanya kepada Yesus? Nah, tetapi perjumpaan dengan Yesus ini kemudian membuka mata Maria. Dia menyadari bahwa yang dia jumpai itu adalah Yesus sendiri. Yesus berkata di situ Rabuni, yang artinya adalah guru. Berkat perjumpaan Yesus dengan Maria ini, kemudian Maria itu dengan gagah dan berani meyakinkan para murid bahwa Yesus itu sudah bangkit. Itu adalah Paskah. Paskah bagi kita adalah perayaan kebangkitan Yesus dari alam. Anak-anak SD Santo Markus 1 yang terkasih di dalam Kristus, mungkin kita punya pengalaman seperti Maria. Ada saat di mana kita merasa Tuhan seolah-olah itu jauh, bahkan meninggalkan kita. Apakah benar seperti itu? Tentu saja jawabannya itu tidak. Allah itu selalu menyertai kita. Kita membuat diri sendiri tidak lagi mengalami atau merasakan kehadiran Tuhan. Bisa saja karena emosi, karena perasaan negatif, atau mungkin seringkali kita berpikir negatif gitu loh, entah terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Nah, itu adalah faktor-faktor yang membuat kita itu tidak bisa mengenal kehadiran Tuhan, sama seperti pengalaman Maria Magdalena pada hari ini. Anak-anak yang terkasih, pesan dari Injil pada hari ini yang pertama adalah mari kita belajar dari pengalaman Maria Magdalena yang susah sekali mengenal Yesus yang bangkit. Mungkin kita pernah seperti Maria Magdalena yang susah sekali mengenal kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kadang berjuta kasih yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kemudian kita dengan sekejap melupakannya itu karena kita mengalami suatu masalah. Oleh karena itu, yang pertama, mari kita belajar dari pengalaman Maria Magdalena untuk mengenal Tuhan sendiri, mengenal kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua adalah sebagai siswa-siswi SD Santo Markus 1, mari kita jauhkan segala pemikiran negatif tentang diri sendiri ataupun tentang orang lain, supaya kita bisa mengenal kehadiran Tuhan. Jadi itu dua pesan dari Injil hari ini untuk kita. Oke anak-anak ya, mohon ini disadari, ditanamkan di dalam hati, supaya kamu itu bisa berpikir positif. Berpikir positif itu akan
membuat kita semakin mudah mengenal kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita hening sejenak untuk meresapi sabda Tuhan pada pagi hari ini. Ya Bapa, kami bersyukur karena boleh mengalami kebangkitan Yesus. Melalui Dia kami diteguhkan dan dikuatkan bahwa Engkau selalu beserta kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, marilah kita menyatukan segala doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri kepada para rasulnya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami kepada Allah, sehingga kami mampu mengenal kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Santo Markus, doakanlah kami, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Sekolah Santo Markus. Kita mengambil sikap yang baik dan yang benar, sikap siap. Lalu ketika menyanyikan lagu Mars Santo Markus, jangan lupa mempalkan tangan di dada. Terima kasih.